Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunia Sahabat Karet. Kita dapat pertanyaan lagi, dan pertanyaan ini sangat bagus sekali. Dan ini tidak pernah terpikir oleh saya. Dan ini ditanyakan oleh Bapak Gafur, tapi di sini tidak dituliskan di mana daerahnya, tapi pertanyaannya bagus. Jadi begini, Pak mau tanya dulu, di tempat saya para petani membuat karet atau getah paris yang berbentuk tipis seperti lembaran kain, terus diasap di dalam gudang, dan proses pembekuannya pun menggunakan asam semut. Namun kenapa di tahun 2000-an para petani justru disuruh untuk membuat jenis loom? Saya masih bingung, mohon pencerahannya. Bapak Gafur, karet bergaris yang Bapak produksi itu disebut dengan karet lembaran asap bergaris, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan red smoke sheet. Dan ini sudah dimulai dari tahun 1969. Kalau kita mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 39 tahun 2019, di mana di pasal 3 salah satunya adalah mengenai karet asap, dan ini bisa diperjualbelikan ke pabrik kram rubber. Tetapi kenapa setelah tahun 2000 karet ini tidak dipergunakan lagi oleh kram rubber, dan para petani diminta untuk membuat karet slab atau loom atau cup loom? Jadi jawabannya adalah seperti berikut. Kalau Bapak Gafur mau tahu bahwa karet asap ini kadarnya atau DRC-nya dari 93 sampai 96%, berarti harganya mahal. Sekarang untuk harga karet dunia, untuk notaringnya katakanlah 22.000, dengan kadar persentasenya 93 sampai 96, kita katakanlah 96%, maka harganya itu sudah di atas 20.000, berarti sangat mahal. Dan kenapa Bapak disuruh membuat karet loom? Karena karet loom itu lebih murah dibanding dengan karet asap. Karet asap ini harganya mahal, dan ini mempengaruhi kos sebuah perusahaan. Kenapa dulu itu dibeli? Karena dulu mutu karetnya itu masih rendah. Para petani belum mengerti tentang pembuatan karet yang bermutu, dan mereka kebanyakan merendam karetnya atau bokarnya, kemudian ketika mau dijual baru dibawa ke pabrik. Dengan demikian mutu bokarnya itu rendah. Jadi caranya bagaimana? Perusahaan harus membeli karet yang kualitasnya bagus untuk dicampur dengan kualitas bokar yang rendah mutunya. Jadi tujuannya dicampur ini adalah untuk meningkatkan PRI atau ketahanan karet pada saat dioksidasi, agar kualitas atau mutu sirnya itu tidak turun. Makanya itu perusahaan membeli karet seat itu dari luar untuk dicampur dengan bokarnya atau karet yang dia beli dari para petani atau pada pengumpul. Sekarang kenapa tidak dipergunakan lagi? Karena sekarang para petani sudah mulai mengerti untuk memproduksi karet yang berkualitas. Dan sekarang yang saya tahu untuk di Kalimantan, para petani sudah mulai memahami bahwa bokar yang diproduksi itu tidak boleh direndam dan tidak boleh dimasukkan barang-barang kontaminan ke dalam. Dan sudah banyak sekali karet-karet yang bersih. Dengan banyak karet-karet yang bersih, otomatis PRI dari sirnya ini akan naik. Dan pada saat itulah, untuk menghemat kos produksi, maka perusahaan karet tidak membeli lagi karet seat tersebut, dengan alasan loom, slab, dan cup loom yang diproduksi oleh para petani sudah memenuhi mutu untuk menjadi SIR 20 ataupun SIR 10. Ini jawabannya. Jadi kepada Bapak Gafur, jika masih memproduksi karet seat tersebut, silakan Bapak menjual ke perusahaan yang khusus untuk memproduksi konveyor, bel konveyor, sepatu, atau alas pengalas ban yang menggunakan kualitas karet yang bagus. Kalau ke perusahaan karet untuk produksi SIR 20, kosnya terlalu tinggi. Dengan kos yang terlalu tinggi, berarti perusahaan sudah mengalami kesulitan menjual karetnya ke perusahaan atau mengekspor karetnya ke luar negeri untuk perusahaan ban. Jadi sekarang itu sudah berbeda zamannya Bapak. Kalau tahun 69 sampai sebelum tahun 2000-an, memang
perusahaan masih membeli karet-karet seed tersebut untuk dicampur dengan bokarnya sehingga menghasilkan kualitas atau mutu yang bagus. Tapi sekarang dengan berkembangnya zaman, para petani sudah mulai dengan pemikiran yang maju, dengan pemikiran yang modern, pola pikirnya pun banyak sudah berubah. Mereka sudah mengerti apa yang dimaksud dengan karet bersih sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan nomor 39 tahun 2019. Itulah sebabnya perusahaan tidak membeli lagi karet seed sebagai bahan campuran untuk produksinya. Terima kasih. Semoga Bapak Gafur bisa tetap memproduksi karet tersebut dan dijual ke perusahaan khusus untuk konveyor, untuk sepatu dan lain-lainnya yang menggunakan karet dengan kualitas atau mutu yang tinggi. Semoga Bapak Gafur senantiasa sehat, sukses dalam produksi karet asapnya, dan mudah-mudahan dapat terjual dengan harga yang bagus. Jika Bapak ingin bermain di dalam perusahaan produksi sir, silakan Bapak membuat kaplum dan mengajak para petani untuk membuat slab dan kaplum dan dapat dijual ke perusahaan karet yang khusus memproduksi sir 20 dan 10. Sebenarnya untuk karet seed ini itu dikalahkan oleh sir 20. Ketika tahun 2004 itu sir 20 itu mendapat permintaan dari dunia internasional mencapai sekitar 91% dan sudah mulai perlahan-lahan tidak menggunakan lagi karet asap atau karet seed tersebut. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses, dan kami harapkan juga kepada semua para petani karet dan sahabat karet, salam sehat, salam sukses, salam bahagia luar biasa.